apapun keterangan orang tentang novel, tetap novel itu adalah prestasinya KPK. Jadi bagaimana mungkin KPK menumbangkan monumennya sendiri? Itu novel adalah monumen dari KPK itu. Tapi kita tahu bahwa KPK itu tewas bukan karena COVID, melainkan karena stupid gitu. Tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang. Berbagai macam alasan yang hendak diperlihatkan oleh pemerintah, yaitu pemberantasan korupsi, saya akan pimpin di depan, kata Presiden Jokowi waktu itu. Ya. Nah sekarang KPK itu tanpa novel itu seperti pagi tanpa matahari itu. Gelap. Ya. Karena orang ingat KPK siapa ya? Novel Baswedan, yang selalu ada di depan. Tiba-tiba namanya dibisik-bisikkan orang bahwa itu kerjaan novel, itu novel yang lakukan pengintaian segala macam tuh. Apapun keterangan orang tentang novel, tetap novel itu adalah prestasinya KPK. Jadi bagaimana mungkin KPK menumbangkan monumennya sendiri? Itu novel adalah monumen dari KPK tuh. Bahkan dia harus merelakan matanya hilang supaya negeri ini tidak buta terhadap korupsi. Sekarang KPK membutakan matanya sendiri. Jadi siapa lagi yang bisa memandang secara tajam tempat persembunyian para koruptor ini? Novel Baswedan, kendati matanya tak mampu melihat secara sempurna, tapi akal pikiran dan nalurinya tahu di mana koruptor bersembunyi. Nah sekarang orang yang sangat peka dan punya pengetahuan di atas rata-rata tentang korupsi itu disingkirkan. Inilah monumen dari kedunguan seperti yang saya sebut tadi. Jadi dia KPK itu membunuh dirinya sendiri dengan kedunguan itu, atau dibunuh oleh kedunguan. Kedunguan siapa ya? Kedunguan kekuasaan. Ingat, sebagai tadi saya sebut monumen karena orang tidak lagi punya perbandingan dengan apa yang pernah dan apa yang akan itu kan. Karena ini adalah ujung dari persekongkolan antara koruptor dan kekuasaan, dan korbannya adalah saudara Novel Baswedan. Tentu kita ingin sebetulnya Mahkamah Konstitusi bisa melihat secara lebih beradab peristiwa ini sehingga mungkin bisa dipertimbangkan, tapi akhirnya Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak judicial review dengan alasan sudah sesuai dengan undang-undang, tidak ada yang dilanggar di situ tuh. Proses pemilihannya berlangsung terbuka segala macam itu tuh. Ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sekedar dia bukan penegak hukum, dia cuma penegak undang-undang. Itu undang-undang yang tertulis, black letter of law. Undang-undang bilang begitu maka udah beres. Kan Mahkamah Konstitusi di dalam sejarahnya kita berikan semacam tanggung jawab untuk membaca hati nurani publik, membaca keadilan. Yang dalam teori disebut judicial activism.